Oh, lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung nontonnya jam berapa. Jumpa lagi kita di podcast yang ditunggu-tunggu 2001 sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu sekali ya, Gopal. Memang itu yang diulang terus. Kenapa kali ini kita ramai-ramai? Hari ini saya selaku host dibantu dua host lagi nih. Asik. Set 3 host hari ini karena memang bintang tamunya nih sangat-sangat spesial. Masya Allah. Harus dikeroyok. Harus dikeroyok memang. Beliau ini, beliau ya pakainya beliau. Beliau ini sudah top global. Top Kayaknya global. level internasional. Makanya hari ini saya didampingi oleh Mas Yadi Mas Yadi. dan Adip Farid. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kesempatan kali ini bintang tamu kita adalah Hardi Bardin Sapriandi. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah pertama nih Bung. Bung Topi, Pak ya. Bung Topi nanti itu nanti. Oh iya nanti ya. Kan saya Oke. up skip terus. Kenapa dipanggil Bardin? Aduh, Padahal dulunya tuh belum ada nama itu tuh. Nama asli siapa nama asli? nama asli Hardi Sapriandi. Sapriandi. Itu nama tuh susah aku mau pakai nama asli itu, ada cerita gitu. Nggak bisa ngomong R. Dulu tuh Bardin ada R-nya juga ya. siapa Wi? Kau ingat gak Wi siapa pernah memanggil Bardin tuh? Nggak tahu lah, dari kampus kau lah. Oh, dari kampus. Oh, jadi di kampus ya? Kampus. Dulu tuh aktif di namanya PS I Love You. Wah. Sampai cinta Persatuan nih. Sepak bola I Love You. Oh, Itu sepak bola kampus inilah FISIP Atmajaya. Nah, budak-budak tuh dulu tuh nggak tahu lah ya, harusnya nama Hardi banyak di Jawa kan. Cuma tuh budak malas kali, Hardi jadi Bardi. Lah jadi Bardi, Pak nih biarkan lah kan anak-anak baru di kampus kan ikut ya lah Bardi. Ada satu senior yang nyeletuk, Bardi apa nih? Bardi Antemi, Bardi Keplai. Bardi Antemi itu habis nak tinju, Bardi Keplai itu Oh, Bardi itu abis artinya maksudnya. habis, Iya. bar. Bardi, habis di apa? Oh. Aku pokok jokes orang Jawa. Ada pembelajaran bahasa Jawa juga ya kawan ya. Nah, Bardi dah jadi Bardi. Jadi Bardin tuh itu variasi ya sebenarnya. Nggak tahu lah, aku lupa tuh, tak ingat lagi siapa yang ujung-ujungnya manggil jadi Bardin tuh. Bardin. Oh, kayaknya budak breakdance. Breakdance. Oh, nanti kita bahas breakdance ya. Futsal. Kayaknya aku ingat breakdance. Oke. suatu hari Apa lagi? itu dia datang lah kontrakan kan, Din siapa? Din kan. Oh, nyari siapa? Itu mana Bardin mana itu? Ternyata yang dimaksud saya. Nggak tahu lah dia pun dapat ide dari mana Bardin. Nah, nggak tahu di telinga budak-budak. Hengki ya, Nay. Hengki kayaknya, Hengki Matundi. Matundi. HN Spasi Q. Saya udah tuh. Jadinya ikut budak-budak manggil Bardin. Tuh. Begitulah. Nanti lebih enaknya tentang perkuliahan dan Ada perjogjaan berkuliah. nanti kita bahas di sesi yang selanjutnya nih. Jadi kita balik dulu ke ke intermezzo. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, bahkan tadi pun ada suara-suara netizen tadi itu sebelum tag ini diambil mengatakan bahwa baru kenal dan baru akrab sama Hardi ini setelah reuni dan saat kumpul-kumpul lah. Jadi setelah reuni ini kan ada beberapa kawan yang istilahnya ikut kumpul bareng, dan jadi setelah itu tuh sejak reuni itu jadi akrab gitu kan. Nah, ada beberapa yang memang baru akrab tuh setelah reuni. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin lupa atau belum kenal, Hardi ini dulu di kelas A ya. Kelas A, 1A, 2A, 3A. IPS-nya IPS 2. IPS 2. IPS 2.
S2. Nah, kemudian setamatnya SMA itu lanjut ke Jogja tadi ya. Jogja mengikuti tren generasi milenial waktu itu. Milenial. Jadi tidak tahu nak apa, mengikut ya. Tapi pernah nggak ini kepikiran ngapa harus Jogja gitu kan? Kawan kan kita kan bisa bilang agak cepecah nih, ada yang Jogja, Bandung, ada yang Jakarta gitu kan. Karena dulu dari kecil besar di Jogja. Waktu itu bapak S1 di UGM, S2 di UGM, jadi SD sama SMP sempat di Jogja. Jadi mungkin lebih familiar. Gini, mau nanya Kak gini. Hardi ini kalau di grup, kalau kita perhatikan dia kental berbahasa Jawa. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini orang Jawa, orang Melayu, konon katanya keluarga Samija juga soalnya. Jadi orang apa sebenarnya? Tapi ini? memang waktu SMP ini dia pindahan Pindahan, dari pindahan. Jogja. Aku kira memang dia orang Jogja. Pak. Betul. Kalau saya turut-turut ya, sebenarnya nggak ada darah Jawa. Nggak ada. Bapak Bugis, Mama tuh ya, Melayu, nggak tahu ada Dayak kayak sedikit-sedikit lah. Oh. Jadi tak ada darah Jawa, nggak ada. Cuman mungkin karena udah terlalu lama di sana, jadi lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Jadi memang karena kebiasaan. Nah, ya? kalau bahasa Jawanya itu medoknya agak bisa hilang sedikit kalau ngomong Melayu, tapi kalau aku disuruh ngomong bahasa Indonesia itu susah tuh. Coba kita ngomong bahasa Indonesia. Bisa loh. Bisa. Nggak bisa ya? Itu budak-budak ada membuktikan berapa kali coba. Nggak usah ngomong bahasa Jawa kalau sama budak-budak di Jawa ya. Itu tuh susah. Pasti aku aksen aku akan Otomatis. kental sekali bahasa Jawa aja. Tapi itu budak pun kaget ketika misalnya aku telepon orang tua atau keluarga atau budak-budak itu kan. Langsung switch ganti ke bahasa Melayu. Tapi kalau disuruh bahasa Indonesia susah aku. Kalau bahasa Amerika, bahasa Inggris. Kan dia Bardin ini aktif di apa? Tourism, ya, tourism. Pariwisata ya. Pariwisata, guide. Kalau bahasa Inggris ada campur Jawanya enggak tuh? Itu ada. Saya jadi kalau bahasa Inggris tuh mungkin kualat ya, sama budak-budak ingat sama Bu Esther, masih ada Bu Esther sih? Bu Esther bahasa Inggris. Dari kelas 3 bahasa Inggris diajar siapa? Atau tak pernah masuk? Aku enggak ingat di guru-guru aku ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa guru aku bahasa Inggris? Aku bahasa Inggris tuh Bu Esther, tapi itu tak pernah masuk. Jadi kan bola udah berani. Bola itu biasa. Apa pelajaran apa bahasa Inggris kan enggak ada di ujian kan dia ngerasa dah anu. Udah jadi tidak tahu ditulikan. Sekalinya mungkin ada suatu momen akhirnya banyak bersinggungan sama orang-orang luar. Jadi terpaksa Inggris Jawa. Terpaksa yes no, awal dari yes no tiap hari, karena tiap hari waktu itu kerja di ini sama kawan dipasrahin untuk ngurus hostel dan tidak menyangka hostelnya itu 90% yang datang itu orang luar. Nah, mau nggak mau bahasa Inggris, mau nggak mau menggali memori zaman dulu tuh. Ujung-ujungnya karena tiap hari udahlah bahasa Inggris. Nah, gara-gara tiap hari bahasa Inggris juga, itu capek kadang-kadang kan. Dulu kan awalnya mikir, mau ngomong pakai mikir. Ujung-ujung pada selesai jam kerja nih ketemu budak-budak. Tapi kan di lingkungan itu masih banyak orang orang tamu asing gitu kan, nggak enak kalau kita ngomong bahasa kita seorang. Padahal aku ngomong bahasa Inggris tapi dengan aksen Jawa. Jadi itu nggak ada grammar, jadi macam versi awalnya Google Translate. Transtool. Oke, gitu lah. You go. You go where? Wah, you. Ini dulu kuliah apa sih? Dulu kuliah komunikasi. Itu pun ikut-ikut ya. Pokok kuliah apa? Kuliah komunikasi. Dulu di penyiaran TV, radio. Tapi sempat gak aktif bikin film pendek dulu waktu awal kuliah. Film pendek. ya. Sempat produksi ya. Aku mau nyebut satu nama kampus tapi tidak jadi. Durasi 18 detik ya. Aku sih dikasih tahu kan aku gitu. Nah, itu komunikasi sempat aktif di beberapa komunitas bikin film-film pendek, tapi lebih suka akhirnya ke radio. Radio terus tapi pas lulus.
Ini agak sensitif kan lulus. Ada kawan memang, aduh enggak usah lah ya. Lanjutkan. Alhamdulillah lulus setelah menempuh perjuangan panjang ya. Jadi sempat menjadi donatur tetap lah untuk kampus. Dapat satu Statusnya gedung udah tuh ya. berubah tapi ya. Apa? Jadi donatur dan statusnya ya. Akhirnya lulus tapi nggak ada kepikiran untuk bekerja di bidang komunikasi. Ada beberapa tawaran ikut kawan waktu itu ke Jakarta merantau. Pada waktu itu awalnya banyak ini yang banyak kawan tuh beberapa kerja di Trans TV atau ya beberapa inilah televisi nasional lah. Cuman karena memang tidak srek sama hati sama mungkin malas ya. Alasan ya. Malah saya Jakarta gitu kan. Jakarta, pokoknya nggak terbayang lah waktu itu beberapa kali ke Jakarta, nggak pernah terbayang untuk hidup di sana. Jadi udahlah, saya cari bidang yang lain. Makanya saya juga secara pribadi tuh salut sama kawan-kawan yang bisa survive gitu kan di Jakarta kan. Hebat gitu. Aku bayangkan tidak mampu gitu. Hebat. Turun subuh, balik malam kan. Aduh. Hebat buat kawan-kawan semua. Luar biasa kawan-kawan Prof. Saya beberapa kali paling betah sih di Jakarta itu paling 1 bulan lah. Itu pun udah bingung dah. Udah bingung ya. Mau ngapa? Berarti Dwi ini salah satu Yang merusak aku. Nah, jadi untuk budak-budak yang belum tahu, Kalau udah berkawan dengan Dwi sebelum dirusak. Jadi yang bikin lama selesai itu salah satunya tadi itu kegiatan Dwi. bergaul dengan Dwi itu salah satu. Dan apa lagi tadi itu? Big Jazz apa Kegiatan ekstrakurikuler lah. Ekstrakurikuler. Itu Yang nanti. menumbuh kembangkan kemampuan Nah. ekstrakurikuler. Dulu kan awal-awal kontrakan saya bersama Kandarif Jini Jami, sama Mantoyo, dosen. Tiba-tiba ditarik lah, aku nih sama dia nih, kok ikut aku ya lah, itu dia kan, jangan kau sukses gitu. Nah, ikut aku nih menuju jurang gitu kan. Mungkin kalau waktu itu mungkin ini aku mungkin jadi mana ya? Anggota MPR. Memang. Memang.